GDF, 41, menyerahkan diri ke kepolisian usai menusuk istrinya BW, 52, hingga tewas di rumah mereka di Jalan Serayu nomor 54, Kelurahan Panderejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, Senin, 20 Oktober 2025. Pria yang bekerja di Pegadaian itu mencari informasi nomor telepon polisi dari sebuah grup WhatsApp. Usai mendapat kontak polisi, ia mengirim pesan dan mengaku telah membunuh sang istri. Tadi sekitar pukul 8.30 WIB, terduga pelaku ini mengirim pesan WhatsApp kepada salah satu personel Polresta Banyuwangi dari unit laka. Isi pesannya adalah menyampaikan bahwa ia ingin menyerahkan diri karena telah melakukan pembunuhan terhadap istri, kata Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra. Mendapat kabar itu, anggota Satlantas Polresta Banyuwangi tersebut meneruskan informasi ke Satreskrim. Aparat langsung datang ke lokasi tempat pembunuhan untuk mencari tahu kebenarannya. Tim Resmo Polresta Banyuwangi bergerak menuju TKP dan menemukan terduga pelaku berada di teras rumah dengan kondisi pintu terbuka, tutur Kapolresta. Benar saja, saat itu polisi menemukan korban dalam keadaan terlentang di ruang makan. Dadanya bersimbah darah. Mengetahui hal itu, tersangka langsung diamankan dan digelandang ke Mapolresta Banyuwangi. Sementara aparat menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, dan mengumpulkan berbagai barang bukti. Proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan lebih lanjut, imbuh Rama. Tersangka mengakui menusuk istrinya dengan pisau dapur. Tusukan bersarang tepat di bagian dada korban hingga ia tewas di lokasi. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi, ucapnya. Saat penusukan terjadi, lanjut Rama, kondisi rumah dalam keadaan sepi. Anak-anak korban tengah bersekolah. Diketahui, pasangan itu memiliki 3 orang anak. Anak pertama berada di Malang untuk berkuliah. Sementara anak kedua bersekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan. Anak bungsu bersekolah setingkat sekolah menengah pertama. Berdasarkan keterangan, anak-anak pasangan ini ada 3 orang dan saat kejadian mereka sedang berada di luar rumah. Beberapa di antaranya sedang sekolah. Jadi, di rumah hanya ada pelaku dan korban, ucapnya.